itu adalah uang yang dikeluarkan tahun sekarang. Sedangkan net cash flow yang kita terima tahun ke-1 itu adalah tahun depan. Oke, jelas ya. Nah, net cash flow yang kedua itu adalah 2 tahun dari sekarang. Nah, oleh karena itu tidak fair kita membandingkan uang yang kita keluarkan sekarang dengan uang yang dikeluarkan, yang diproyeksikan didapatkan tahun depan, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-10. Itu tiap tahun nilai waktunya beda-beda. Oleh karena itu kita perlu ada yang disebut dengan present value dan future value. Ingat ya, dalam time value itu ada dua, present value dan future value. Tidak ada past value ya, adanya ada dua, present value dan future value. Contohnya, saya beri contoh, misalkan kita mengukur uang Rp1.000 yang kita pegang. Rp1.000 uang yang kita pegang, hari ini angkanya 1.000, nilainya 1.000. Nah, tahun depan uang 1.000 ini angkanya tetap 1.000, tapi nilainya tidak 1.000. Nah, itu terjadi penurunan. Kenapa bisa terjadi penurunan? Karena munculnya inflasi. Jadi buat teman-teman, saya rasa sudah tahu semua, karena inflasi di Indonesia rata-rata setiap tahun terjadi inflasi. Tapi tidak semua negara itu terjadi inflasi. Ada negara-negara yang inflasinya hampir nol, terlalu kecil, sehingga uang yang dipegang 1.000 tadi, itu tahun depan nilainya hampir sama 1.000. Paham ya? Nah, jadi bagaimana? Kita sudah melakukan investasi annual original investment itu tahun sekarang, tapi dapat uangnya itu tahun depan, tahun ke-1. Kemudian tahun depannya lagi, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mengukur keberhasilan bisnis, nomor 1 kita mencari payback period. Apa yang disebut dengan payback period? Payback period adalah waktu yang diperlukan oleh perusahaan tersebut, bisnis plan tadi, untuk mengembalikan keseluruhan annual tadi. Jadi, saya ulang lagi. Payback period adalah waktu yang diperlukan oleh suatu bisnis, suatu project, untuk mengembalikan annual secara keseluruhan. Oke ya. Jadi, oleh karena itu, kita harus hitung. Misalkan annualnya adalah 500 juta. Kemudian net cash flow tahun depan kita dapat misalnya 50 juta. Tahun kedua dapat 100 juta. Tahun ketiga dapat 200 juta. Oke, 50. Oke, kalau salah dibetulin ya. Misalnya 50, tahun ke-1, tahun kedua 100, tahun ketiga 200, tahun keempat 300, tahun kelima dan seterusnya. Nah, dengan contoh ini kita bisa mengukur, kita mengeluarkan uang besarannya ada 500 juta. Tahun ke-1 dapat 50, tahun kedua dapat 100, total udah 150 ya. Tahun ketiga 200 berarti 350, tahun keempat 400 berarti sudah dapat 50, 100, 200, 300 ya. 50, 100, 200, 300, jadi kurang lebih sudah dapat 650 juta. Nah, artinya dengan berjalannya 4 tahun itu diproyeksikan mendapatkan uang kembali besarnya 650 juta. Nah, 650 juta artinya melebihin dari investasi awal. Investasi annual tadi, yaitu 500 juta. Jadi, payback period itu terjadi tahun ketiga lebih. Artinya bukan 4 tahun, karena 4 tahun itu dia mendapatkan 650 juta. Sedangkan 3 tahun, ini tugas teman-teman harus mencari. Di lampiran tersebut sudah saya beri contoh cara menghitungnya. Nah, kemudian yang disebut dengan discounted payback period, tadi yang seperti saya bilang, perbandingan payback period ini tidak fair, karena uang yang dikeluarkan itu adalah sekarang, uang yang didapatkan itu tahun depan, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Nah, ini harus dikonversikan ke present value nilai hari ini. Jadi contoh untuk gampangnya adalah dengan memakai inflasi. Jadi kita hitung dengan inflasi atau bunga bank kalau kita kredit di bank. Ini hanya contoh. Kalau bingung lagi, pakai apa mengukurnya? Mungkin dengan obligasi pemerintah, kuponnya berapa persen, rate-nya, dan sebagainya. Jadi itu dihitung, present value, future value dihitung. Nah, dari situ dibandingkan
Tahun ke-1 dapatnya 50 juta. Nilai 50 juta itu dikonversikan ke tahun ke-0, berarti itu adalah nilai tahun ke-1 50 juta adalah nilai future. Kita cari present-nya. Present value-nya adalah future dibagi 1. Masih ingat rumusnya? 1 ditambah inflasi pangkat 1. Karena bedanya 1 tahun. Masih ingat ini? 1 future adalah, berarti future dibagi 1 ditambah inflasi pangkat N tahun. Oke, itu didapatkan dari present value. Di lampiran sudah ada. Oke, dari tahun kedua juga dipresentkan. Tahun kedua nilainya berapa? 100 juta. 100 juta adalah nilai future. Future kita presentkan dengan cara presentnya adalah future dibagi 1. 100 tahun kedua 100 juta dibagi 1 plus inflasi pangkat 2. Nah, itu didapatkan. Oke, yang tahun ketiga nilainya berapa tadi? 50, 100, 200. 200 juta dipresentkan, didapatkan present value-nya adalah 200 juta dibagi 1 pangkat plus 1 plus inflasi pangkat 2 dan seterusnya. Nah, hasil penghitungan ini dibandingkan dengan annual tadi. Kemudian kita dapatkan namanya discounted payback period. Waktu yang diperlukan untuk mengembalikan original investment tadi berdasarkan dengan memperhatikan time value. Oke, poin yang ketiga ukurannya adalah menghitung ARR. ARR itu adalah rata-rata dari net profit, dari contoh yang di lampiran yang sudah saya kirimkan. Net profit ditotalkan dibagi 10, dibagi investasi dibagi 2. Itu rumus secara umum seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mencari net present value. Net present value kita present value-kan semua dari net cash flow setiap tahun. Tahun ke-1 dipresentkan, tahun kedua dipresentkan, tahun ketiga dipresentkan, tahun keempat dan seterusnya dipresentkan. Kemudian dijumlahkan, dikurangi dengan annual, didapat selisihnya, itulah net present value. Dan yang terakhir adalah IRR. IRR adalah internal rate of return, return dari sebuah bisnis. Jadi kalau seringkali kita mendengar suatu bisnis, ini berapa returnnya? Nah, itu yang disebut dengan return. Nah, return itu tidak bisa kita ukur dengan mengkira-kira. Kita bisa hitung dengan dihitung. Nah, mengapa saya memakai MIRR, Modified Internal Rate of Return? Nah, biasanya return dalam suatu bisnis itu tidak bisa exactly ditemukan secara exactly. Tetapi range antara sekian persen sampai sekian persen. Nah, untuk memudahkan kita menghitung secara exactly, kita pakai modified yang rumusnya ada di lampiran. Nah, jika ada, jadi secara umum modified internal rate of return itu hanya membandingkan seperti future dan present. Apa yang disebut dengan future? Yaitu net cash flow itu di-futurekan semua ke tahun ke-10. Yang kedua ke-10, yang ketiga ke-10. Kemudian dijumlahkan, kemudian dibandingkan dengan annual dengan memakai rumus present dan future value, didapatkan return-nya sekian persen. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini membantu. Jika ada kesulitan, bisa menghubungi saya lewat sosmed, lewat WA, atau lewat diskusi, atau nanti kita atur apakah kita perlu Zoom, dan lain sebagainya. Nanti pada saat kita melakukan Zoom, teman-teman sudah siap, jadi saya hanya menjelaskan sepintas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimengerti. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan ditunda-tunda kalau mengerjakan supaya pikiran lebih tenang. Sukses!